Uang tanda terima kasih di LPK itu sudah tidak tabu lagi ataupun sudah tidak asing lagi di telinga kita, ataupun teman-teman yang baru pemula maupun teman-teman yang sudah terbang ataupun teman-teman yang baru masuk di LPK pastinya sudah mendengar yang namanya dengan uang tanda terima kasih di LPK. Dan di sini ada beberapa LPK yang memberikan uang, meminta uang tanda terima kasih ketika muridnya ataupun siswanya terbang ke Korea dengan sejumlah uang tanda terima kasih hingga mencapai 25 juta. Ada yang 17, 15, 18, 20, 25 dan sebagainya. Ini ada beberapa LPK. Namun tidak semua LPK memberikan uang tanda terima kasih atau meminta uang tanda terima kasih. Nah, dan juga ada dana talangan, teman-teman. Dana talangan di sini juga sangat mencekik, teman-teman. Ya, ada juga yang memberikan dana talangan 30 juta dikembalikan 45 juta. Ada juga yang memberikan dana talangan 20 juta nanti akan dikembalikan, harus mengembalikan sejumlah 30 juta. Ini cukup lumayan besar untuk bunganya. Jadi buat teman-teman, ini tidak semuanya LPK ada ataupun memberikan dana talangan. Namun hanya beberapa LPK saja yang memberikan dana talangan. Namun memang itu suatu bisnis ya, bisnis buat LPK supaya nanti LPK-nya lebih berkembang. Nah, di sini menceritakan terkait ataupun membahas terkait uang tanda terima kasih dan juga dana talangan, saya menemukan sebuah video di mana video ini membahas terkait uang tanda terima kasih di LPK dan juga dana talangan yang cukup lumayan tinggi. Nah, setelah melihat video ini, monggo silahkan teman-teman semuanya komen di bawah berapa yang seharusnya kalian bayar untuk uang tanda terima kasih ke LPK dan berapa dana talangan yang harus dikeluarkan LPK dan berapa kalian harus membayarnya ketika sudah mendapatkan dana talangan dari LPK. Jadi lihat dulu video ini dan cermati, lalu komen di bawah. Dan mudah-mudahan ini ada positif dan negatifnya. Saya rasa ada positif dan juga negatifnya dari Mas Denny Chandra. Maka dari itu teman-teman, sebelum masuk ke LPK, ketahui terlebih dahulu uang tanda terima kasih dan ada dana talangannya berapa dan kita harus membayar berapa. Yuk kita simak videonya seperti apa supaya teman-teman tidak penasaran lagi apa sih yang dibahas di dalam video ini terkait uang tanda terima kasih dan dana talangan. Aku Denny Chandra, aku adalah salah satu pekerja migran yang sekarang lagi stay di Korea Selatan. Jadi 2 hari yang lalu aku lihat FYP tentang rapat BP2 PMM yang bahas perihal masalah pekerja migran yang disomasi sama LPK-nya karena tidak membayar uang terima kasih. Aku adalah salah satu orang yang memberikan dengan sukarela uang terima kasih kepada LPK tempatku belajar, karena dengan uang terima kasih itu segala proses kemudahan ketika aku mau daftar di Korea Selatan itu digampangkan. Kita jelasin baik-baik ya. Fungsi dari LPK itu sendiri cuma satu, mengajari bahasa Korea Selatan supaya kita itu bisa lulus ujian IPS topik. Cuma satu itu. Tapi nama juga LPK, kalau hanya cuma ngajarin bahasa itu tuh nggak akan cukup uangnya karena cuma sekian juta. Makanya mereka melakukan beberapa bisnis, termasuk yaitu memberikan uang terima kasih atau dana talangan. Dan itu adalah salah satu yang dilakukan sama LPK sejak dahulu kala. Dan ketika waktu kemarin itu aku lihat video orang BP2PM itu ngebahas itu, kayak pengen ketawa aja gitu. Jadi gini Pak, itu udah lama dan Bapak juga udah tahu. Jadi aku rasa kayak gitu tuh seharusnya memang diselesaikan. Cuman kita lihat dulu uang talangan itu tujuannya apa. Saya kasih tahu ya buat teman-teman semua di sini, banyak LPK yang melakukan hal seperti itu untuk menunjang biaya operasional mereka, plus mereka juga menjadi salah satu basically untuk mengeruk uang dari calon pekerja migran yang memang gajinya di atas 20 juta. Kita bahas Korea ya, di luar itu aku nggak tahu. Cuman masalahnya gini, ada beberapa LPK yang nakal, yang sengaja memberikan dana talangan atau uang terima kasih itu dengan nilai yang cukup luar biasa. Pengalaman aku memang dikasih sekian juta, aku ngasih sekian juta kepada LPK, nanti aku dikasih ini, kasih ini. Kalau seandainya aku nggak mau ya nggak apa-apa. Kebetulan aku juga segala prosesnya emang pakai uang pribadi. Tapi ada salah satu teman aku dulu waktu pertama kali datang ke Korea, dia itu ngasih uang terima kasih itu senilai lebih dari 40 juta. Aku udah lupa nilainya, tapi kalau nggak 49, 48 pokoknya nilainya di atas 45 juta. Seperti itu.
Tapi apa sih yang didapetin dari dana talangan itu? Pertama, dia belajar di LPK gratis. Yang kedua, dia ikut tes gratis, daftar gratis. Sampai dia berangkat semuanya dibayari sama LPK senilai 40-an juta itu. Kira-kira make sense nggak sih dengan biaya segitu dia bisa langsung berangkat ke Korea Selatan? Aku rasa memang nilainya sangat besar ya. Aku dulu waktu proses dari Lampung ke Jawa untuk segala proses penyelesaiannya itu cuma membutuhkan uang sekitar 25 juta termasuk biaya LPK. Di LPK aku tuh biaya itu lumayan mahal karena sekitar 12 juta itu cuma untuk belajar. Karena memang pure LPK aku tuh ya mendapatkan uangnya dari ngajarin bahasa gitu loh, karena uang terima kasih mereka memang bernilai kecil, plus mereka juga menawarkan aja gitu loh, tidak pernah membahas masalah dana talangan itu sendiri. Tapi kan kalau di Jawa rame banget tuh masalah dana talangan, iya nggak sih? Dan kalian jangan sok budek dan sok nggak tahu masalah dana talangan itu sendiri gitu loh. Dengan nilai 40 juta atau lebih, aku yakin pasti lebih dari 30 juta untuk masalah dana talangan, dengan biaya yang kalian keluarkan ketika kalian proses sendiri itu cuman paling sekitar 15 juta. Berarti hampir 2 kali lipat. Tapi ada juga LPK yang ngambil 3 kali lipat gitu loh. Dan dana talangan itu kan kesepakatan gitu loh. Kalau kalian nggak mau ya kalian bisa keluar, kalau kalian mau ya dilanjut gitu loh. Tapi ada juga LPK yang dengan sengaja memberikan jaminan tanah, ijazah atau apapun. Pokoknya kamu mau sekolah di sini senilai 4 juta, terus kamu biaya semuanya 50 juta. Jadi kita LPK itu kita bayar untuk belajar bahasa, kita juga bayar untuk biaya dana talangan itu sendiri. Semuanya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau seandainya si LPK itu melakukan somasi kepada anak tersebut, aku yakin mereka sudah melakukan kesepakatan awal Bapak, gitu loh. Jadi Bapak jangan salahin LPK-nya doang, tapi salahin nih murid gitu loh. Kenapa dia mau sebodoh itu ngebayar dana talangan itu? Wajar mereka mensomasi karena mereka tuh pakai biaya awal, pakai uang mereka, dan mereka tuh nggak dapat gitu loh. Dan mereka tuh pengen dapat keuntungan dari nilai lebih dari biaya yang mereka keluarkan gitu loh. Ini bisnis Pak gitu loh. Jadi Bapak itu jangan ngelihat dari bahwa anak ini dizolimi. Enggak, LPK itu juga ngerasa terzolimi karena mereka udah berusaha baik loh Pak. Coba kita tuh mikir itu jangan dari satu arah tapi dua arah. LPK itu juga butuh untuk ngebayar guru. Anak ini butuh untuk bisa ke Korea ini gitu loh. Coba dipikirin seperti itu. Coba dipikirin Pak gitu loh. Jadi kalau Bapak mau pikir masalah bahwa dana talangan itu berbahaya, ya berbahaya kalau berlebihan. Dana talangan itu tidak berbahaya kalau tidak berlebihan. Mungkin sebaiknya dua arah Pak, jangan satu arah terus Bapak seolah-olah ngebelain ini anak gitu. Karena ternyata banyak juga anak-anak PMI itu emang agak reseh gitu. Bapak tahu kasusnya kan, yang masalah pinjaman, tahu kan Pak? Nah itu reseh itu LPK. LPK reseh bukan? Anaknya reseh. Tidak berbahaya kalau tidak berlebihan. Mungkin sebaiknya dua arah Pak, jangan satu arah terus Bapak seolah-olah ngebelain ini anak gitu. Karena ternyata banyak juga anak-anak PMI itu emang agak reseh gitu. Bapak tahu kasusnya kan, yang masalah pinjaman, tahu kan Pak? Nah itu reseh itu LPK. LPK reseh bukan? Anaknya reseh.